Serangan ke dataran tinggi Golan yang menewaskan 12 remaja dan anak-anak membuat Israel naik pitam. Israel menyalahkan Hizbullah atas serangan ini, meski kelompok tersebut membantahnya. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut bahwa Hizbullah telah melewati garis merah sehingga meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi regional. Menurut Kemenlu Israel, peristiwa tersebut bukan pertempuran antara tentara dengan tentara, melainkan organisasi teroris yang sengaja menembaki warga sipil. Sementara itu, pemerintah Israel memberikan kewenangan pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk menanggapi serangan tersebut. Terkait hal ini, Netanyahu dan Gallant langsung melakukan rapat kabinet selama 4 jam. Selama pertemuan tersebut, para anggota parlemen memberikan suara untuk mendorong Netanyahu dan Gallant memutuskan skala dan waktu untuk respon Israel. Adapun pada Senin 29 Juli dilaporkan drone Israel menewaskan 2 orang di Lebanon Selatan. Serangan ini jadi yang pertama terjadi selesai serangan ke dataran tinggi Golan pada Sabtu pekan lalu. Media pemerintah Lebanon melaporkan pesawat nirawak tersebut menghantam sepeda motor di dekat perbatasan. Alhasil, 2 pengendara tewas dan melukai seorang anak. Adapun dalam serangan terpisah, juga melukai 2 orang warga setempat. Lebanon kini bersiap menghadapi respons Israel atas serangan ke dataran tinggi Golan yang terjadi pada Sabtu pekan lalu. Menteri Luar Negeri Lebanon Abdallah Abu Habib mengatakan serangkaian aktivitas diplomatik sedang dilakukan untuk menahan kemungkinan tanggapan Israel terhadap kelompok Hizbullah. Menurut Abu Habib, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Prancis, dan lainnya juga ikut berusaha agar konflik regional ini tidak pecah. Abu Habib mengatakan berdasarkan jaminan yang ia terima, Israel akan meningkatkan serangan secara terbatas, begitu juga Hizbullah yang akan meresponsnya secara terbatas pula. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengatakan pembicaraan dengan pihak internasional tengah berlangsung untuk melindungi Lebanon. Adapun Hizbullah sendiri membantah bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan 12 anak-anak di Golan. Seorang pejabat senior pertahanan Israel mengatakan Israel ingin menyakiti kelompok Lebanon, namun tak ingin menyeret kawasan tersebut ke dalam perang habis-habisan. 2 negara tersebut kini tengah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Terlebih, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengadakan rapat dengan anggota Kabinet Israel untuk menentukan respons. Israel memberikan peringatan pada Presiden Turki Tayyip Erdogan agar tidak bertindak agresif dan ikut campur dalam konflik Gaza. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, bahkan tak segan mengancam Erdogan akan menghadapi nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Sebagaimana diketahui, Saddam Hussein dieksekusi mati pada 2006 silam karena dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan selama memimpin Irak. Melalui unggahan di akun X pada Senin 29 Juli, Katz bahkan turut menyertakan foto Erdogan yang disandingkan dengan foto Saddam Hussein. Tak lupa, Katz juga memention akun Erdogan. Adapun gertakan dari Katz ini menyusul peringatan dari Erdogan yang menyatakan Turki akan mengirim pasukan khusus ke Israel demi membantu rakyat Palestina. Meski belum jelas kapan pasukan Turki akan dikerahkan, pernyataan dari Erdogan ini memancing amarah Israel. Bahkan pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, meminta NATO bertindak atas ucapan Erdogan. Sebagai informasi, Turki selama ini mengecam tindakan Israel melakukan agresi militer ke Gaza. Turki juga termasuk negara yang paling vokal mengkritik aksi dari Netanyahu yang telah memicu genosida. Untuk diketahui, di masa lalu Turki pernah mengirimkan pasukan ke Libya dan Nagorno-Karabakh di Azerbaijan demi membantu menyelesaikan masalah. Eskalasi yang ketegangan antara Israel dan Hizbullah yang membuat sejumlah maskapai penerbangan membatalkan penerbangan ke Lebanon pada Senin 29 Juli. Hal ini seperti yang dilakukan oleh maskapai penerbangan Lufthansa yang memilih menangguhkan 5 rute dari dan ke Beirut, ibu kota Lebanon. Maskapai Middle East Airlines milik Lebanon juga mengatakan bahwa mereka menunda pendaratan pada Minggu malam di Beirut. Sebagai gantinya, penerbangan-penerbangan tersebut akan tiba pada Senin pagi. Kebijakan yang sama juga diambil oleh maskapai penerbangan grup Swiss International Airlines dan Eurowings. Pembatalan ini diprediksi akan berlangsung hingga 30 Juli esok sebagai bentuk antisipasi. Sebelumnya, Turkish Airlines juga membatalkan 2 penerbangan pada Minggu malam, pun sama halnya dengan maskapai internasional lainnya. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai pembatalan penerbangan ini.
Adapun Bandara Internasional Beirut Rafik Hariri jadi satu-satunya bandara di Lebanon. Ketegangan Israel dan Hizbullah meningkat selesai serangan ke dataran tinggi Golan pada Sabtu pekan lalu yang menewaskan 12 anak-anak. Israel menuduh Hizbullah sebagai dalang penyerangan, namun kelompok tersebut membantahnya. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF gagal melancarkan serangan balasan ke Hizbullah di Lebanon pada Senin 29 Juli 2024 lalu waktu setempat. Hal itu pada hari yang sama, markas militer Israel diserbu oleh kelompok bersenjata di Beit Lid dan Sde Teiman. Adapun aksi tersebut juga bersamaan dengan adanya aksi unjuk rasa. Sejumlah aktivis sayap kanan melakukan unjuk rasa hingga rusuh di pangkalan Sde Teiman di Israel Selatan. Selain itu, pengunjuk rasa juga menyerbu pangkalan Beit Lid di Israel Tengah hingga Senin 29 Juli 2024 tengah malam lalu waktu setempat. Adapun peristiwa rusuh itu bermula setelah petugas polisi militer menahan 9 prajurit cadangan di Sde Teiman. Pihaknya menahan atas dugaan melakukan penganiayaan serius terhadap seorang tahanan Palestina beberapa minggu lalu di fasilitas penahanan di pangkalan tersebut. Tak terima, massa sayap kanan kemudian menyerbu fasilitas pangkalan IDF sebagai protes, yakni atas pemeriksaan terhadap prajurit cadangan yang dicurigai melakukan kekerasan terhadap tahanan Palestina. Sejumlah oknum tentara Israel diduga meruda paksa seorang tahanan Palestina secara beramai-ramai di penjara Sde Teiman di Gurun Negev di Israel Selatan. Aksi bejat tersebut beredar pada Senin 29 Juli 2024 lalu waktu setempat. Diketahui penyelidik polisi Israel tiba di fasilitas penahanan untuk menahan tentara yang terlibat dalam dugaan ruda paksa itu. Adapun 10 oknum tentara IDF diperiksa dan dilakukan penahanan. Beberapa laporan muncul mengenai pelanggaran berat terhadap tahanan Palestina di penjara tersebut. Saat ini, Mahkamah Agung Israel sedang mempertimbangkan petisi yang diajukan oleh organisasi hak asasi manusia Israel, yakni untuk menutup penjara Sde Teiman, tempat tahanan Palestina dari Gaza menghadapi penyiksaan. Tentara Israel juga diyakini telah menahan ribuan warga Palestina, termasuk wanita, anak-anak, dan petugas medis sejak 7 Oktober 2023 lalu. Dalam beberapa bulan terakhir, tentara telah membebaskan puluhan tahanan Palestina dari Gaza dalam kondisi kesehatan yang memburuk dengan tubuh mereka dipenuhi bekas luka penyiksaan. Tentara Israel menghancurkan reservoir air minum di Rafah yang terletak di jalur Gaza Selatan, Palestina. Media Israel Haaretz, Senin, 29 Juli 2024, melaporkan militer Israel dari Brigade ke-401 Korps Lapis Baja yang menghancurkan waduk warga Gaza itu. Seorang tentara membagikan video ledakan tersebut di media sosial dengan judul, "Penghancuran Waduk Air Tel Sultan untuk menghormati Syabat." Reservoir air minum itu sangat penting terutama untuk kebutuhan air minum bagi warga Gaza. Militer dilaporkan sedang menyelidiki potensi pelanggaran hukum internasional terkait penghancuran reservoir air minum di Rafah. Waduk yang terletak di lingkungan Tel Al-Sultan dihancurkan menggunakan alat peledak. Sebagian besar wilayah ini belum dievakuasi oleh tentara Israel, tambah laporan itu. Wilayah tersebut, yang terletak di barat Laut Rafah, dekat dengan wilayah yang ditetapkan oleh tentara sebagai wilayah aman bagi warga sipil. Militer Israel menolak mengomentari insiden tersebut tetapi sumber militer mengonfirmasi rinciannya, menurut laporan tersebut. Sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada bulan Oktober, sejumlah klip video yang melibatkan pasukan Israel telah dipublikasikan dan telah memicu kemarahan di seluruh dunia. Haaretz melaporkan bahwa postingan tersebut telah dilihat sebagai contoh ketidakpedulian terang-terangan para tentara terhadap penderitaan penduduk sipil Gaza. Kekacauan terjadi selama beberapa jam di Israel pada hari Senin, 29 Juli 2024, di mana pengunjuk rasa sayap kanan menerobos pangkalan militer. Pangkalan militer yang diserbu pengunjuk rasa tersebut merupakan tempat militan Hamas ditahan dan pangkalan lain yang menjadi tempat pengadilan militer pasukan pertahanan Israel, IDF. Selama sekitar 12 jam, Israel tenggelam dalam kerusuhan. Jaringan televisi lokal menyiarkan langsung dari tempat kejadian. Akibatnya, para pemimpin militer Israel terpaksa mengalihkan fokus mereka dari persiapan untuk kemungkinan serangan terhadap Hizbullah, ke perlindungan pangkalan mereka sendiri dari kekacauan dalam negeri. Insiden ini bermula ketika polisi militer pasukan pertahanan Israel, IDF,
menahan 9 prajurit cadangan yang bertugas di unit Force 100 di Pangkalan Militer Sdete Iman. Sebagai informasi, Sdete Iman digunakan sebagai fasilitas penahanan bagi militan Hamas yang terlibat dalam serangan pada tanggal 7 Oktober. Orang-orang yang ditangkap oleh IDF di Gaza juga telah dibawa ke pangkalan tersebut untuk diinterogasi. Beberapa laporan di media Israel dan internasional menyatakan ada pelanggaran hak asasi manusia di Sdete Iman, yang oleh beberapa organisasi hak asasi manusia disebut sebagai Guantanamo Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.